一阴一阳之谓道，直系东来。Awal September di Beijing, parade militer terbesar digelar. Presiden Indonesia berdiri di panggung kehormatan sejajar dengan Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong-un. Namun, 2 bulan sebelumnya, tepat 14 Juli di Paris, Merah Putih memimpin di File Bastille Day. Kontingen TNI tampil sebagai tamu kehormatan di jantung Eropa. 2 panggung, 2 kutub kekuatan dunia, dan Indonesia hadir di keduanya. Pertanyaannya, apakah ini sekadar seremoni atau bukti bahwa Indonesia sedang naik kelas menjadi penyeimbang Indo-Pasifik yang kini diperebutkan Barat dan Timur? Paris, kehormatan dan isyarat politik. 14 Juli 2025, Champs-Élysées, Paris. Dunia menyaksikan perayaan Bastille Day, salah satu parade militer paling prestisius di Eropa. Di barisan pembuka defile, berdiri 500 prajurit TNI. Merah Putih berkibar gagah, memimpin langkah pasukan di jantung kota Paris. Kehadiran ini bukan sekadar undangan seremonial. Indonesia ditetapkan sebagai tamu kehormatan, posisi langka yang menandakan pengakuan strategis Prancis terhadap Jakarta. Apalagi, hubungan kedua negara sedang memasuki babak baru. Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 42 jet tempur Rafale, kerjasama pembangunan kapal selam Skorpen di PT PAL, hingga sistem radar modern Thales. Artinya jelas, undangan Bastille Day adalah simbol kepercayaan politik, sekaligus konfirmasi bahwa Prancis melihat Indonesia sebagai mitra sejajar, bukan sekadar pembeli alutsista. Beijing, panggung akses dan diplomasi. Awal September 2025, lapangan Tiananmen, Beijing. Tiongkok menggelar parade militer raksasa, memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua versi mereka. Deretan tank, rudal balistik, hingga jet tempur melintas megah. Sorotan kamera dunia bukan hanya pada kekuatan militer Tiongkok, tetapi juga pada para pemimpin asing yang hadir. Di barisan depan duduk berdampingan Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un, dan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Sebuah posisi istimewa yang menandakan betapa Beijing menempatkan Indonesia sebagai tamu utama. Kehadiran di panggung kehormatan ini memberi sinyal diplomatik yang kuat bahwa di mata Tiongkok, Indonesia adalah mitra penting, bukan sekadar negara Asia Tenggara biasa. Apalagi, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia, investor utama infrastruktur, dan kekuatan yang punya pengaruh besar di Laut Cina Selatan. Duduk sejajar dengan Xi, Putin, dan Kim mempertegas, Jakarta kini punya akses langsung ke jantung kekuasaan Beijing. Kenapa dunia rebutan dekat dengan Indonesia? Lalu pertanyaannya, mengapa dua kekuatan dunia, Barat dan Timur, sama-sama membuka panggung untuk Indonesia? Jawabannya ada pada 3 hal: ekonomi, demografi, dan geografi. Pertama, ekonomi. Dengan produk domestik bruto sekitar 1,4 triliun dolar Amerika Serikat, Indonesia kini menjadi ekonomi terbesar ke-16 dunia dan anggota tetap G20. Kedua, demografi. Dengan lebih dari 280 juta jiwa dan bonus demografi usia produktif, Indonesia adalah pasar strategis yang tak bisa diabaikan. Ketiga, geografi. Inilah kekuatan paling menentukan. Indonesia berada di jantung Indo-Pasifik, mengapit jalur laut vital dunia, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Lebih dari 40% perdagangan global, termasuk suplai energi Asia Timur, melewati perairan kita. Artinya jelas, siapapun yang ingin mengamankan rantai pasok global harus menjalin kedekatan dengan Indonesia. Bukti konkret, latihan dan alutsista lintas kutub. Simbolisme Paris dan Beijing makin nyata bila kita lihat fakta di lapangan. Indonesia menjadi tuan rumah Super Garuda Shield, latihan militer terbesar di Asia Tenggara. Tahun 2025, latihan ini melibatkan lebih dari 6.500 personel dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, hingga Eropa. Sebuah pernyataan terbuka, Indonesia nyaman beroperasi dengan jaringan militer Barat, tapi arah kita tidak tunggal. Dari Prancis, 42 jet Rafale dan kapal selam Skorpen. Dari Amerika Serikat, persetujuan penjualan 24 jet F-15ID.
Dari Turki, komitmen jet tempur generasi baru KAAN. Dari Korea Selatan, keterlibatan dalam proyek KF-21 Boramai. Polanya jelas. Indonesia merajut hubungan pertahanan lintas blok. Inilah wujud nyata strategi hedging. Selalu punya banyak pilihan, sekaligus menambah daya tawar. Strategi bebas aktif baru. Semua langkah ini, dari Paris hingga Beijing, dari latihan bersama hingga kontrak alutsista lintas blok, adalah bentuk baru dari politik luar negeri lama kita. Bebas aktif. Tapi kali ini lebih luwes, lebih fleksibel, bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada satu blok, tidak tunduk pada satu kekuatan. Aktif artinya kita justru proaktif menjalin kerja sama lintas kutub, memanfaatkan momentum untuk memperluas pilihan politik, ekonomi, dan teknologi pertahanan. Dengan strategi ini, Indonesia tidak lagi hanya penonton dalam rivalitas Indo-Pasifik. Kita menjelma pemain yang diperhitungkan, mitra yang bisa bicara dengan semua pihak, sekaligus menjaga kepentingan nasional di atas segalanya. Risiko dan tantangan. Namun, memainkan dua panggung dunia sekaligus bukan tanpa risiko. Pertama, di Laut Natuna Utara, zona ekonomi eksklusif Indonesia bersinggungan dengan klaim 9 garis Tiongkok. Insiden kapal perang, Coast Guard, hingga pengeboran energi sudah beberapa kali memicu ketegangan. Kedua, dari sisi pertahanan, jet Rafale, KAAN, hingga KF-21 adalah investasi miliaran dolar. Tapi tanpa anggaran perawatan dan logistik yang konsisten, alutsista modern bisa berubah jadi besi tua. Ketiga, risiko diplomatik. Terlalu dekat ke satu blok bisa memicu reaksi keras dari blok lain. Menjaga keseimbangan tipis ini menuntut kecerdikan diplomasi agar Indonesia tetap dipandang sebagai mitra, bukan pion. Singkatnya, peluang Indonesia untuk naik kelas memang nyata. Tapi setiap langkah salah bisa berakibat mahal, baik di meja diplomasi maupun di medan tempur. Dari Bastille Day di Paris, hingga paret militer di Beijing, Indonesia bukan lagi sekadar penonton. Kita hadir di dua panggung dunia bersama para pemimpin besar di tengah rivalitas yang membelah Barat dan Timur. Simbol-simbol ini bukan sekadar seremoni. Ia adalah tanda bahwa Indonesia sedang naik kelas, menjadi negara yang diperhitungkan, negara yang dicari, negara yang berpotensi menjadi penyeimbang baru di Indo-Pasifik. Tapi pertanyaannya, apakah strategi ini akan membawa Indonesia menuju pengaruh yang lebih besar, atau justru menyeret kita ke dalam pusaran konflik dua raksasa? Semua akan ditentukan oleh langkah berikutnya.